Ustaz Rahmat Subiani. Sebelumnya kami mewakili daripada pengurus Mushola Al-Hidayah menyampaikan kepada Bapak semua yang hadir pada malam hari ini, dengan prosesnya pembangunan mushola ini, harapan kami adalah kita semakin lebih mensyiarkan daripada mushola kita. Jangan sampai kita semua mengeluarkan energi yang luar biasa untuk pembangunan, tetapi untuk mengisinya, ini juga harus syiar. Makanya ketika ini dibangun, maka selayaknya taklim pun harus ramai. Jadi ya, karena apa? Jangan sampai nanti kita masuk orang-orang yang merugi. Kita bangun mushola, kita megahkan mushola, tapi nggak ada yang mau ngaji. Nah ini takutnya kita masuk orang-orang yang celaka. Mari sama-sama kita awali dengan pembacaan Fatihah. Kita doakan orang-orang yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk pembangunan mushola. Mudah-mudahan rezekinya diberikan yang halal, barokah, banyak dan berlimpah. Allah jauhkan daripada bala, penyakit, musibah. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kita doakan juga para pemimpin-pemimpin kita, pengurus RW, pengurus mushola, kemudian juga pengurus RT, panitia pembangunan, disehatkan badannya, istiqomah untuk bisa menyelesaikan tugas amanah pembangunan mushola ini. Berharap jamaah kita di sini ketika kita berkumpul pada saat ini, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyat wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. Kepada guru kita kami persilakan dengan segala hormat, sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadza makanin mubarak wa hadhihi sa'atin mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wal alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru kita Ustaz Heri yang sudah berabad-abad tidak berjumpa dengan saya. Yang saya hormati Ketua DKM Pak Andi, yang saya hormati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya dan rasa ukhuwah saya kepada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dan di waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga berkah-berkah ini bisa kita raih. Semoga berkah-berkah ini bisa kita dapatkan untuk kehidupan kita yang sementara di dunia dan mendapatkan keberkahan untuk kehidupan kita yang selamanya di surga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini berkumpulnya luar biasa ini di tempat yang penuh dengan untuk saat ini keterbatasan. Tadi saya masuk, saya kira saya di mushola yang habis kena bencana gitu. Ya, alhamdulillah bapak-bapak sekalian tidak kendor semangatnya, tetap istiqomah ikut taklim dan mudah-mudahan istiqomah ini mendapatkan kebaikan dari Allah. Amin. Mungkin rencana untuk berapa bulan Bu di Pugar ya? Secepatnya. Wah, nanti saya yang ngabarin Pak Andi ya, kalau lagi nggak ada taklim nanti tolong dikabarkan. Dan tadi mau jalan terus kan? Oh, tadi jalan terus? Oh, jalan terus. Masya Allah. Tidak ada libur. Tidak ada libur ya? Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk pembangunan mushola kita. Nanti saya juga minta Pak Andi atau Ustaz Heri berikan kalau ada bukan apa itu? Pengumuman itu loh, pengumuman untuk flyer untuk nyumbang kemana gitu. Iya benar. Makanya ini saya sengaja live ini biar yang nonton juga tahu Pak kalau kita sedang bangun gitu. Karena kita sekarang
zamannya itu zaman sosial media. Kalau kita tidak ketinggalan di situ, kita juga ketinggalan dari musuh-musuh kita. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah Rasulullah membangun masyarakat baru Madinah. Di bulan lalu sudah saya sampaikan ketika Rasulullah SAW sudah memasuki kota Madinah, maka ada 3 kelompok yang ada di Madinah. Yang pertama adalah kelompok umat Islam yang terdiri dari 2 golongan, yaitu Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu pendatang, Ansor itu pribumi. Golongan kedua adalah golongan orang-orang musyrik. Ini nanti bercampur dengan orang-orang munafik. Ini juga banyak jumlahnya. Mereka itu belum mau beriman kepada Rasulullah. Mereka masih menyembah berhala dan dicampur dengan orang-orang yang berpura-pura beriman kepada Rasulullah, tetapi dalam hatinya tidak beriman. Yang ketiga adalah golongan orang-orang Yahudi. Yahudi terdiri dari 3 Yahudi suku besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Jadi tetangga atau komunitas masyarakat di Madinah itu ada internal umat Islam, ada orang-orang musyrik, ada orang-orang Yahudi. Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menyusun atau mensolidkan atau mempersatukan umat Islam dalam satu barisan atau dalam satu kekuatan. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah itu adalah membangun masjid sebagai pusat bertemunya, pusat bersosialisasinya, pusat center untuk seluruh kegiatan umat Islam. Ini untuk internal umat Muslim. Jadi umat Islam itu Pak, harusnya pusat segala kegiatan itu ada di masjid atau di musola. Tadi sampaikan satu hari, musola itu tidak hanya untuk bermegah-megahan, tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi musola atau tempat sholat itu juga harus diisi. Karena nanti kalau hanya sekedar bermegah-megahan saja, tapi tidak ada isinya, itu disebut oleh Rasulullah sebagai masjid diror. Masjid diror itu masjid yang justru kehadirannya membawa kerusakan, membawa mudarat. Dan salah satu tanda akhir zaman, saya dulu pernah sampaikan di sini, adalah ketika orang berlomba-lomba membangun masjid, tetapi tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Nah, yang dibangun oleh Rasulullah pertama adalah masjid yang kita kenal dengan Masjid Nabawi kalau sekarang. Gede banget ini Pak. Ustaz Heri udah pernah masuk lah di sana. Kalau di sana itu duduk di sana itu bawahnya ngantuk karena saking enaknya. Karpetnya itu empuk. Jadi kalau kita itikaf di sana kayaknya kalau jamaah Indonesia itu banyak kan tidur nanti Pak. Dan saking enaknya di sana. Membangun masjid sebagai center kegiatan masyarakat muslim. Dan di Masjid Nabawi itu Rasulullah tidak hanya untuk sholat, tetapi di situ untuk tempat strategi menyusun perang, strategi bisnis ekonomi, strategi bagaimana menyatukan Muhajirin dan Ansor. Semua kegiatan ada atau terpusat di Masjid Nabawi itu. Dan jangan berpikir Masjid Nabawi pada saat itu seperti sekarang, bukan. Masjid Nabawi pada saat itu hanya masjid dengan bawahnya tanah, atapnya itu dengan pelepah kurma. Jadi sebagian sahabat itu kalau sholat kadang-kadang tidak buka sepatu. Dan kalau sholat itu dalam hadis itu disebutkan kadang-kadang di jidat ini masih terdapat banyak tanah, pasir. Karena belum diubin seperti sekarang. Kemudian yang kedua, untuk menyolidkan internal umat Islam, maka Rasulullah mempersaudarakan antara para pendatang yang disebut dengan kaum Muhajirin dan dengan pribumi yang disebut dengan kaum Ansor. Ini untuk menghindarkan gap-gap, untuk menghindarkan gesekan-gesekan yang terjadi di kemudian hari. Maka dipersatukan Pak dalam kesatuan iman. Dan ini menjadi bukti pada kita bahwa persaudaraan atas dasar iman itu adalah struktur persaudaraan yang tertinggi. Maka Rasulullah itu sahabat-sahabatnya itu julukannya sahabat, bukan saudara. Karena sahabat dalam keimanan sekali lagi itu adalah persaudaraan yang tertinggi, melebihi persaudaraan dalam ikatan nasab atau darah. Maka nanti tidak mengherankan ada saudara kandung yang satu muslim, yang satu
kafir. Ada dalam satu keluarga bapaknya kafir, anaknya muslim. Ada pula bapaknya munafik, anaknya muslim. Dan itu terjadi. Dan yang paling utama adalah ketika sama-sama memeluk atau sama-sama muslim. Jadi kita semua ini Pak, tadi sampaikan Ustaz Heri, ini saudara semua nih. Dan kita berharap persaudaraan ini, persahabatan ini tidak hanya di dunia, tapi nanti sampai kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dipersaudarakan untuk menghindari gesekan-gesekan. Kemudian untuk mensolidkan kekuatan atau masyarakat komunitas muslim saat itu, maka yang ketiga yang dilakukan Rasulullah itu adalah memperkuat basis-basis ekonomi. Masyarakat itu Pak tidak akan pernah kuat kalau ekonominya tidak kuat. Negara tidak akan pernah bisa kuat kalau basis ekonominya tidak kuat. Ini kaidah dasar. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah itu sesungguhnya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Meskipun saat itu Rasulullah tidak mengumumkan bahwa Madinah itu adalah negara Islam, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin negara. Dan Madinah saat itu bisa mencerminkan suatu negara karena yang terbentuk, yang dibangun saat itu memiliki atau mempunyai dasar-dasar negara. Yang pertama, adanya wilayah. Negara itu kalau nggak ada wilayahnya nggak bisa disebut negara. Madinah ada wilayahnya. Yang kedua, ada pemimpinnya. Pemimpinnya di Madinah saat itu adalah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ada rakyatnya. Rakyatnya ada muslim, ada musyrik, ada munafik, ada Yahudi. Yang keempat, ada basis ekonominya. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk memperkuat komunitas muslim saat itu adalah memperkuat basis ekonomi, yang mana saat itu ekonomi kota Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka dengan melakukan bisnis riba. Jadi orang-orang Yahudinya kaya-kaya, orang-orang Madinahnya, orang-orang Ansarnya sebagian kaya, sebagian miskin. Maka Rasulullah SAW kemudian mulai mengutus sahabat-sahabatnya, baik yang dari kaum Muhajirin ataupun Ansor, untuk masuk ke pasar-pasar Madinah untuk menguasai roda perekonomian di pasar-pasar itu. Bahasa kita untuk merebut basis ekonomi di pasar-pasar itu yang semula dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu menguasai itu tidak hanya dari dulu Pak, sampai sekarang pun menguasai. Kalau Bapak belajar tentang ekonomi global, yang menguasai dunia perekonomian sekarang ini adalah orang-orang Yahudi. Ada dinasti Rothschild, ada kemudian yang di Amerika itu yang bos Microsoft, kemudian yang bos Tesla itu Elon Musk. Itu meskipun mereka tidak mengakui sebagai Yahudi, tetapi pola pikir mereka Yahudi. Yahudi itu ketika menguasai ekonomi, mereka mengembangkan sistem yang dinamakan dengan kapitalisme. Apa kapitalisme itu? Kapitalisme itu adalah perekonomian bisa dipegang ketika memiliki modal yang besar. Maka yang bermodal besar, dia yang menguasai ekonomi. Yang modal kecil, ya yang jalan di pinggir-pinggir itu Pak. Ini terjadi pada kita. Maka yang menguasai roda perekonomian dunia saat ini adalah kaum-kaum kapitalisme itu. Rasulullah tidak mengizinkan itu, maka meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk masuk ke pasar-pasar. Sahabat yang kaya-kaya yang punya modal seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pedagang-pedagang Hamdan itu suruh masuk pasar untuk menguasai basis-basis ekonomi di pasar itu. Dan nanti sedikit demi sedikit basis ekonomi itu sudah mulai dikuasai oleh umat Islam. Maka nanti pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah itu menetapkan harga pasar yang sama. Jadi tidak boleh, kalau Bapak lihat film Umar itu, Umar bin Khattab itu rajin untuk datang ke pasar-pasar inspeksi, melihat kondisi harga-harga di pasaran. Ditentukan nanti. Jangan sampai harga-harga pasar itu justru tidak bisa diakses, tidak bisa dimiliki, tidak bisa dibeli oleh masyarakat Madinah. Itu kebijakan Umar bin Khattab. Kemudian yang berikutnya, ini sudah solid nih Pak nih. Internal muslim itu sudah solid. Karena sudah solid dan dibina langsung oleh Rasulullah, maka yang terjadi adalah muncul kelompok masyarakat baru, masyarakat Islam dengan ciri khasnya tersendiri yang berbeda dengan masyarakat lain pada umumnya saat itu.
Apa ciri khasnya? Mereka sami'na wa ata'na terhadap Rasul. Apa ciri khasnya? Mereka senantiasa memiliki budi pekerti yang luhur. Maka sudah saya sampaikan di bulan lalu, implikasi atau efek dari pembinaan Rasulullah SAW ini muncul masyarakat yang baru dengan ciri khas baru. Rasulullah mengajarkan kepada mereka bahwa ucapkanlah salam. Kepada siapa? Kepada orang yang kau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Ini beda dengan kita sekarang, karena kita mengucap salam biasanya hanya kepada orang yang dikenal. Karena ada tuh Pak kelompok yang golongan itu Sateri juga tahu lah. Kalau dengan kelompoknya luar biasa itu, salam, terus peluk, tanya cipika-cipiki kabarnya gimana, itu ada. Tapi ketika dengan bukan kelompoknya, boro-boro salam Pak, ngelihat aja juga enggak. Apakah ini contohkan oleh Rasulullah? Tidak. Karena Rasulullah merintahkan ucap salam itu dengan yang engkau kenal ataupun dengan yang tidak engkau kenal. Baik dengan kelompok mengajimu, kelompok harokahmu, kelompokmu sendiri organisasimu, atau beda dengan kelompok yang lain. Pokoknya selama muslim kita disunahkan mengucap salam. Kemudian sholatlah pada malam hari sedangkan orang-orang tidur, diperintah Rasulullah ya. Jadi diminta sholat di malam hari di mana orang-orang yang lain tidur atau biasa kita kenal dengan sebutan sholat tahajud. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya atau kejelekannya. Maka diminta untuk menghormati tetangga. Maka masyarakat muslim yang baru ini Pak, komunitas muslim ini adalah komunitas baru dan dengan ciri khas yang baru. Akhlaknya mulia, kemudian ibadahnya juga bagus. Mereka tuh sangat taat kepada Rasulullah SAW. Mereka itu jauh dari perkataan yang buruk, jauh dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan ini berbeda dengan kondisi masyarakat Madinah sebelumnya yang suka perang, suka minum khamar, kemudian suka bermalas-malasan dan sebagainya. Ini komunitas baru. Ini sudah terbentuk. Ketika internal muslim ini sudah terbentuk dan sudah solid, maka sebagai pemimpin tertinggi masyarakat Madinah saat itu tentu Rasulullah SAW harus mulai membuat solid kelompok di luar Islam. Karena sudah solid nih, maka tentu Rasulullah berpikir untuk menjaga Madinah dibutuhkan kekuatan ikatan yang mengikat kelompok di luar Islam. Maka yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mulai mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi adalah kaum yang memiliki potensi, kekayaan, kaum yang memiliki intelektualitas, pintar, dan mereka juga ada menjadi anggota masyarakat Madinah yang jumlahnya juga tidak bisa disepelekan. Jadi Yahudi itu kaya, kemudian mereka juga cerdas, dan mereka memiliki jumlah yang tidak sedikit di Madinah. Maka Rasulullah SAW setelah umat Islam sudah kompak dan satu kesatuan, mulai mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Nanti dikenal dengan sebutan Piagam Madinah ini Pak. Nah, kemudian Rasulullah SAW mulai mengadakan perjanjian dengan Yahudi, dan di sini di kitab ini disebutkan ada 12 poin perjanjian Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi. Poin yang pertama, sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu kesatuan bersama kaum mukminin. Orang-orang Yahudi boleh menjalankan agama mereka dan kaum muslimin juga menjalankan agama mereka. Ini poin yang pertama, poin yang paling penting, bahwa disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah satu kesatuan dengan kaum mukminin. Jadi satu saudara Pak. Yang orang Yahudi boleh menjalankan agamanya, umat Islam juga boleh menjalankan agamanya. Tidak boleh saling mengganggu. Maka poin pertama ini disebut oleh kita sekarang pada masa kini dengan sebutan poin toleransi. Jadi yang Yahudi silakan kamu beribadah dengan cara kamu, Muslim beribadah dengan cara kami. Itu yang namanya toleransi. Toleransi itu bukan mencampur adukan agama, bukan. Tapi toleransi itu dalam konsep Islam lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu silahkan. Kamu mau beribadah seperti apapun menurut keyakinan agamamu silahkan. Kami pun juga beribadah dengan cara kami. Tidak kemudian toleransi itu kita ikut ibadah agama lain dengan sebutan atau dengan alasan toleransi. Tidak bisa itu Pak.
Bapak tahu yang sekarang terjadi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur itu? Tahu nggak Pak? Satu nggak saat ini? Kayaknya nggak tahu, saking sibuknya bekerja. Itu Pak, di sana itu beberapa waktu lalu itu diarak namanya patung Bunda Maria. Itu diarak keliling kota Labuan Bajo. Yang arak siapa Pak? Umat Islam Pak. Yang bawa patung itu orang-orang pakai kita nih, pakai baju koko, pakai peci. Di depannya itu orang-orang perempuan pakai rebana, mahasiswi UIN. Dengan alasan toleransi. Nah, toleransi itu bukan begitu. Silakan mereka mengarak patung Bunda Maria, silakan, dan kita nggak boleh ganggu. Kita cukup menyediakan jika ada jalan lewat depan rumah kita ya silakan, tanpa perlu ikut-ikutan dengan prosesi itu. Nah, sekarang itu dengan dalih toleransi itu udah kebablasan toleransinya. Maka sebagian ulama mengatakan itu udah bukan toleransi tapi toleransi namanya. Karena sudah mencampur adukkan. Termasuk juga yang beberapa waktu viral itu sholawatan masuk ke dalam gereja. Ini juga bukan toleransi. Sholawatan itu tidak perlu di dalam gereja. Sholawatan ya di masjid atau di mushola. Apakah saudara-saudara Nasrani kita itu gerah dengan itu Pak? Gerah juga Pak. Mereka yang berpikir sehat itu juga mengatakan ini bukan toleransi. Karena umat Nasrani tidak perlu disolawatin. Mereka sudah punya sendiri pujian-pujian kidung-kidung itu. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Tetapi pada masa itu Rasulullah SAW sudah memberikan batasan. Jadi kaum Yahudi dengan umat Islam itu satu kesatuan, tetapi dalam sisi akidah dan ibadah silakan dijalankan dengan keyakinan masing-masing. Ini kecerdasan seorang Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin negara saat itu. Yang kedua, poin yang kedua, sesungguhnya orang-orang Yahudi mengurusi nafkah mereka sendiri. Demikian pula kaum muslimin juga mengurusi nafkah mereka sendiri. Yang kedua, dalam urusan nafkah masing-masing. Kaum Yahudi silakan mencari makan dengan cara mereka, urusi nafkah mereka, muslimin juga ngurusi nafkah muslimin sendiri. Tidak boleh saling berebut, tidak boleh saling mendominasi, tidak boleh saling memonopoli. Yang ketiga, sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian untuk melawan orang yang memerangi penandatanganan lembaran perjanjian ini. Jadi jika ada orang yang melawan atau memerangi penandatanganan lembaran perjanjian ini, seluruhnya di antara mereka baik itu Muslim ataupun Yahudi terikat perjanjian untuk ikut memerangi. Jadi kalau ada yang menentang, yang melawan itu bukan hanya Muslim, tetapi orang Yahudi juga diharuskan ikut melawan jika ada orang yang menentang perjanjian ini. Tapi nanti fakta membuktikan bahwa yang melawan atau yang menegakkan aturan itu hanya Muslim. Karena karakter dasar Yahudi itu memang suka berkhianat dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Yahudi pada masa Nabi Musa yang membiarkan Nabi Musa perang sendiri itu Yahudi, Bani Israel. Pada masa Rasulullah juga seperti itu. Pada masa kita sekarang, kalau Bapak baca berita-berita di Palestina sana, ada perjanjian damai, nanti yang berkhianat juga Israel. Yang nyerang duluan pasti Israel. Kemudian mengopinikan mereka diserang, mereka terbunuh. Ini karakter khas Yahudi. Yang keempat, sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian untuk menasihati dan berbuat baik, bukan melakukan perbuatan dosa. Ini di antara mereka, di antara orang-orang Yahudi itu terikat perjanjian untuk menasihati dan berbuat baik di antara sesama orang-orang Yahudi, bukan melakukan perbuatan dosa. Poin kelima, sesungguhnya seseorang tidak dianggap berdosa lantaran perbuatan sekutunya. Ini adalah dalam akidah Islam juga seperti ini. Tidak dianggap berdosa karena perbuatan orang lain. Dalam Islam juga tidak dianggap berdosa kalau kita misal saya berteman dengan si fulan ini melakukan perbuatan dosa, maka apakah saya dianggap dosa? Tidak. Karena dalam Islam kullu nafsin, kita ini bima kasabat rohina. Kullu nafsin, setiap kita itu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan sendiri. Maka dalam Islam tidak ada yang namanya dosa turunan. Bapaknya maling, anaknya kemudian dapat dosa maling, tidak ada.
Tapi juga tidak bisa iman itu diturunkan. Bapaknya ustadz belum tentu juga anaknya jadi ustadz. Bapaknya kiai belum tentu juga anaknya jadi kiai. Karena iman itu tidak bisa diturunkan. Keburukan juga tidak bisa diwariskan. Maka yang bisa kita lakukan saat ini adalah mendidik, membimbing anak kita supaya menjadi orang-orang yang atau anak-anak yang soleh. Bagaimana caranya? Mendidik sesuai dengan ajaran Rasulullah. Bagaimana caranya? Didoakan, Pak. Karena terkadang kita itu mendidik tapi kita lupa doa. Maunya mendidik anak kita jadi soleh tapi kita lupa mendoakan. Padahal Allah sudah mengajarkan doa-doa itu. Ada doa Rabbi habli minas solihin. Ada Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Didoakan. Karena jangan-jangan selama ini kita lupa doa untuk anak kita, sehingga anak kita kadang-kadang membuat emosi kita. Terus kalau masih bandel aja gimana Ustadz? Ya sabar. Namanya orang tua itu kita kan yang lebih dewasa. Masa kita justru marah-marah dengan anak kita yang kecil? Kalau anak kita masih kecil, misalkan mereka bandel dan melakukan hal-hal yang di luar nalar, ya karena memang mereka belum bisa berpikir seperti kita. Kemudian yang berikutnya, yang poin ke-6, sesungguhnya mereka, orang-orang Yahudi berjanji menolong orang yang dizalimi di antara mereka. Poin ke-7, sesungguhnya orang-orang Yahudi bersepakat dengan kaum mukminin selama mereka diperangi. Jadi selama mereka orang Yahudi itu diperangi oleh orang lain, maka kaum mukminin juga wajib membantu orang-orang Yahudi itu memerangi musuhnya. Sekali lagi saya ulang, jika orang-orang Yahudi itu diperangi oleh kelompok lain, maka kaum mukminin umat Islam juga berkewajiban membantu orang-orang Yahudi itu untuk memerangi musuhnya. Yang poin ke-8. Sesungguhnya daerah sekitar kota Yatsrib menjadi tanah haram karena adanya lembaran perjanjian ini. Di sini disebutkan dalam perjanjian ini bahwa sekitar kota Yatsrib atau Madinah menjadi tanah haram. Haram itu haram untuk berperang, haram untuk melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya karena adanya lembaran perjanjian ini. Tapi nanti Pak, yang berkhianat dan menjadikan kota Yatsrib sebagai kota penuh dengan peperangan adalah Yahudi itu. Sama seperti Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis itu kan daerah sekitar Al-Aqsa itu Pak. Itu awalnya itu daerah atau kota suci buat 3 agama. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yahudi menganggap daerah itu sebagai daerah suci karena adanya Haikal Solomon, kuil Sulaiman. Nasrani menganggap Baitul Maqdis itu sebagai kota suci karena ada tempat kelahiran Yesus, yaitu di kota Bethlehem. Sedangkan umat Islam menganggap itu sebagai daerah suci karena adanya Masjid Suci Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Pada masa dulu, pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, bahkan masa dinasti Utsmaniyah, ketika umat Islam berkuasa, Baitul Maqdis itu ayam, tentrem, adem, rukun. Antara orang Yahudi, orang Nasrani dengan orang Islam itu mereka bebas menjalankan ibadah mereka masing-masing. Bahkan ketika Yerusalem itu ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, masyarakat Nasrani di sana itu senang menyambut Salahuddin dengan gembira. Karena apa? Mereka yakin bahwa di bawah kepemimpinan umat Islam mereka akan mendapatkan kebebasan beribadah beragama. Beda ketika di bawah kepemimpinan tentara salib. Tetapi saat ini Pak, di Palestina, di Baitul Maqdis itu akan dijadikan Yahudisasi, akan dijadikan kota suci untuk satu agama saja. Maka oleh Israel itu yang diusir itu bukan hanya umat Islam, tapi umat Nasrani juga diusir dari sana. Meskipun yang mengalami penderitaan yang mayoritas itu adalah umat Islam, karena mayoritas yang menduduki atau yang tinggal di Baitul Maqdis itu adalah umat Islam. Maka sekali lagi yang berkhianat adalah orang-orang Yahudi. Poin ke-9. Sesungguhnya kejadian dan pertengkaran yang timbul antara sesama penanda tangan lembaran perjanjian ini yang dikhawatirkan berdampak negatif, maka urusannya dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Rasulnya. Jadi jika ada perselisihan, jika ada perbedaan, jika ada kemudian sedikit pertengkaran antara yang menandatangani perjanjian itu, yaitu umat Islam dan umat Yahudi, maka yang berhak mengambil solusi, yang berhak memutuskan keputusan,
adalah Allah dan Rasulnya. Jadi dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya ada berantem nih, ada perbedaan pendapat, ada perdebatan, maka yang berhak memutuskan jalan keluar adalah Allah dan Rasulnya. Yang ke-10, sesungguhnya orang-orang Quraisy tidak boleh diberi perlindungan, demikian juga orang yang menolong mereka. Ini Rasulullah sudah berpikir jauh bahwa orang-orang Quraisy itu pasti akan nyerang mereka. Jadi meskipun hijrah, tetapi sesungguhnya orang-orang Quraisy itu masih khawatir. Karena meskipun umat Islam itu hijrah ke Yatsrib sudah tidak ada di Mekah, tapi mereka kalau berbisnis ke Syam itu lewat Madinah. Nah kalau umat Islam itu nanti kuat di Madinah, lah mereka susah nanti Pak. Maka Rasulullah untuk mengantisipasi ini, dalam perjanjian ini disebutkan orang-orang Quraisy itu nggak boleh diberi perlindungan. Tetapi nanti yang terjadi adalah nanti Pak, bulan depan itu kita sudah mulai membahas tentang perlawanan atau konfrontasi berdarah. Sudah mulai ada provokasi-provokasi itu. Siapa yang memprovokasi? Yahudi ini nanti yang menghubungi orang-orang Quraisy di kota Mekah. Padahal sudah diikat perjanjian, orang-orang Quraisy itu nggak boleh dilindungi. Tapi nanti mereka berkhianat, mereka mengutus Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka mengutus petinggi-petinggi mereka untuk datang ke Mekah mengkontak orang-orang Quraisy itu. Padahal sekali lagi, ini sudah ada perjanjian bahwa orang-orang Quraisy tidak boleh diberi perlindungan. Jadi berkhianat Pak. Yang ke-11, sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian saling membantu untuk melawan pihak yang menyerang Madinah, masing-masing bertanggung jawab terhadap serangan ke arah mereka. Ini menunjukkan pada kita bahwa Madinah itu harus dijaga oleh seluruh komponen masyarakat yang ada, baik itu Muslim atau Yahudi. Ketika Madinah itu diserang oleh pasukan atau orang dari luar, maka yang bertanggung jawab mempertahankan kota Madinah tidak hanya umat Islam, tapi juga umat Yahudi. Tapi nanti sekali lagi yang terjadi, ketika ada serangan-serangan dari luar, yang mempertahankan Madinah itu hanya umat Islam saja. Justru orang-orang Yahudi itu nanti akan berkhianat dan mencoba menghabisi dari dalam. Yang terakhir, sesungguhnya orang yang zalim atau berbuat dosa tidak terhalang oleh perjanjian ini. Ini menyebutkan kepada kita, ini ada di Sirah Ibn Hisham ya. Sesungguhnya orang yang zalim atau berdosa tidak terhalang oleh perjanjian ini. Maksudnya orang yang zalim atau berdosa tetap ada kewajiban dengan perjanjian ini. Dan ini 12 poin ini nanti disebut dengan yang kita kenal dengan piagam Madinah. Piagam Madinah yang mengikat seluruh komponen masyarakat yang ada di kota Madinah bahwa mereka itu satu kesatuan, mereka itu berhak menjaga Madinah, mereka itu yang Yahudi beribadah dengan agama versi mereka, yang Muslim juga beribadah dengan cara mereka. Dan ini menjadi piagam humanisme, piagam yang terbaik, piagam yang terbesar yang pernah ada di dunia dan pertama kali sebelum ada piagam PBB itu. Jadi piagam PBB yang memberikan kebebasan pada negara-negara itu ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan piagam Madinah yang disusun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa bayangkan poin-poin yang saya sebutkan tadi itu betul-betul menjadi poin-poin pengikat yang mengikat tidak hanya komunitas Muslim tapi juga komunitas Yahudi, dan itu tidak akan bisa dilakukan jika seorang Muhammad, seorang Rasulullah tidak memiliki visi, tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki misi yang besar. Nah, kalau cuma kita yang memimpin saat itu Pak, bingung kita Pak. Karena yang dipimpin bukan hanya masyarakat Muslim. Tanya Pak RT, memimpin itu juga susah. Kalau hanya memimpin musola gampang, karena yang dipimpin hanya satu komunitas. Tapi kalau memimpin beberapa komunitas, dan saat itu Rasulullah SAW itu orang-orang Islam itu belum memiliki kekuatan yang besar. Sedangkan Yahudi itu sudah menguasai. Itu kalau tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki misi-misi yang besar, nggak bisa Pak. Dan inilah kehebatan Rasulullah dalam hal leadership atau kepemimpinan. Rasulullah tahu umat Islam belum memiliki fondasi yang kuat, maka dia harus memiliki kerjasama yang baik dengan Yahudi. Karena Yahudi sudah mapan, orang-orang musyrik Madinah juga sudah mapan. Kalau Rasulullah saat itu langsung frontal, oh ini nggak bisa Yahudi, udah kita habisi, kalah Pak. Kalau saat itu Rasulullah SAW langsung frontal, maka orang yang masuk Islam itu tidak akan sebanyak dan tidak akan mudah untuk masuk Islam.
Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan toleransi, memberikan hal-hal yang menurut dan dalam ilmu dakwah itu bisa menarik orang-orang yang ada di Madinah itu untuk masuk Islam dulu aja. Maka hadis-hadis yang ada pada masa awal-awal fase Madinah itu kebanyakan adalah hadis-hadis tentang akhlak. Untuk memperlihatkan ini loh keagungan Islam, ini loh keindahan Islam, ini loh kesempurnaan Islam. Belum ada itu Pak hadis-hadis tentang jihad. Hadis-hadis tentang jihad itu ada nanti ketika sudah mulai ada perang-perang itu, ada perang Badar, ada perang Uhud dan sebagainya. Nah dari sini dapat kita pahami bahwa langkah-langkah strategis yang dilakukan Rasulullah SAW untuk membangun masyarakat dengan tatanan baru itu betul-betul langkah yang penuh dengan kecerdasan, penuh dengan pertimbangan dan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zat yang maha mengetahui semuanya. Nah kalau kita mau sukses, kita mau besar, kita menjadi orang yang memiliki kepemimpinan yang luar biasa, yang harus kita contoh itu hanya satu, Pak, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah itu salah satu dalam satu hadisnya mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Kamu itu nanti di akhirat ma'a bersama man orang ahbabta yang kamu cintai. Siapa yang kita cintai? Kalau kita cinta Rasulullah, nanti insya Allah akan dibersamakan dengan Rasulullah. Majelis Sirah Nabawiyah ini adalah salah satu usaha kita untuk mencintai Rasulullah. Selain dengan sholawat, selain dengan maulid ya Pak Andi ya, bisa kita lakukan. Dengan ilmu di Majelis Sirah Nabawiyah ini salah satunya untuk kita lebih mencintai dan mengerti bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dulu. Kalau kita buta dengan sejarah Rasulullah, maka kita tidak akan pernah tahu Pak bagaimana Rasulullah itu mendakwahkan Islam. Kalau kita tidak mau ngaji tentang sejarah Rasulullah, tentang sirah nabawiyah, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana jerih payah Rasulullah itu untuk menyelamatkan kita umatnya itu minadz-dzulumati ilan nur. Coba kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, kita masih dalam keadaan jahiliyah Pak. Tetapi Rasulullah itu dengan penuh keanggunan, penuh keikhlasan, penuh pengorbanan Pak. Sampai-sampai ketika Rasulullah itu menjelang wafatnya disebut pertama kali adalah kita, ummati. Saking cintanya Rasulullah kepada kita sampai-sampai Rasulullah itu pernah menangis. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah mengapa anda menangis? Kata Rasulullah, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara-saudara anda ya Rasulullah? Rasul menjawablah, bukan, antum sahabi, anda, kamu adalah sahabatku. Lantas siapa saudara-saudara anda wahai Rasulullah? Kata sahabat. Rasulullah pun menjawab, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku meski mereka tidak pernah melihatku. Berarti siapa itu Pak? Kita semua. Rasulullah zaman dulu aja sudah ingat kita, dianggap sebagai saudara-saudaranya. Lah kok kita malas untuk ngaji sirah nabawiyah? Yang kebangetan siapa? Kita. Maka semoga majelis sirah nabawiyah ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin mencintai, semakin memahami, dan kita berdoa Pak, semoga dengan wasilah sarana majelis ini yang singkat, yang penuh, yang sebulan sekali, tetapi mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk mendekatkan atau didekatkan dengan Rasulullah, untuk dibersamakan dengan Rasulullah, dan untuk mendapatkan kebaikan dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat saya persilakan. Ada yang ditanyakan silakan Pak. Bapak bertanya, saya minum dulu. Ya silakan Pak. Tentang masalah bagaimana yang tidak dulu memang. Tentang ini, tentang film yang digandrungi sama ibu-ibu ya, secara adil gitu. Dia kan orang Kristen ya, tapi dia dengan cara-cara Islam, sholat, membaca menyebut nama Allah. Tahu-tahunya apa? Nyebutnya setelah dapat piala Yesus Kristus gitu. Bagaimana menyikapi seperti itu? Sehingga itu kan
apa ya, dari segi ekonominya sangat melejit, membangun masjid segala dalam desanya seperti itu. Bagaimana menyikapinya menurut pandangan Islam itu sendiri? Gitu. Ya, terima kasih. Ini bagus pertanyaan Pak. Ini menjadi keprihatinan kita. Menjadi keprihatinan kita karena apa? Ada ketidaksensitifan dari produser-produser sinetron dan film dan sebagainya. Yang lebih menjadikan dulu kalau Bapak pernah lihat ada film Sang Pencerah. Itu yang menceritakan kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu pemeran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu orang yang murtad. Lukman Sardi. Itu murtad. Ini menjadi PR kita semua. Bagaimana sikap Islam menyikapi itu? Sikap Islam menyikapi itu jika kita bisa, sebenarnya kita tidak perlu menonton itu. Perlu Pak? Tidak perlu. Karena di situ yang dinamakan menjual agama itu. Menjual agama dengan harga yang murah itu. Jadi hanya untuk meraih rating, untuk meraih penonton banyak, tega menjual ayat-ayat Allah. Tega menjual syariat-syariat Allah. Tetapi sisi baiknya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemeran yang beragama di luar Islam itu. Karena kalau mendoakan supaya mereka dapat hidayah itu boleh Pak. Yang tidak boleh adalah mendoakan mereka mendapat ampunan. Nah, ketidaksensitifan ini disebabkan karena yang pertama pasti untuk mendapatkan harta. Orang kalau sudah kena harta itu lupa semua loh Pak. Lupa semua. Dan ini kan semua demi harta. Dan yang terlibat di situ semuanya juga mendapatkan harta itu. Yang awalnya dulu nggak terkenal jadi terkenal. Saya dulu sempat nonton Pak sebentar. Yang namanya Mas Al itu dulunya kan bukan aktor terkenal. Banyak membintangi tapi nggak terkenal. Melejit itu setelah jadi di sinetron itu. Sampai sekarang. Yang namanya pemeran Andin itu sebelum jadi Andin juga biasa-biasa saja. Meskipun sudah sering keluar ya Pak ya. Tapi setelah jadi pemeran Andin luar biasa. Semuanya Pak. Ketika disilaukan dengan harta, maka lupa dengan akidah, lupa dengan ibadah. Nah, sekali lagi, kalau bisa, ya kita tidak perlu ikut-ikutan nonton, diberikan kesadaran. Tapi di satu sisi kita doakan semoga yang memerankan itu dapat hidayah dari Allah. Karena luar biasa Pak ketika itu dapat hidayah dari Allah. Public figure itu semua tindakannya disorot. Kalau dia melakukan kebaikan, dia akan ditiru oleh yang menggandrunginya. Meskipun kebanyakan dari public figure itu juga tidak bisa kita contoh. Karena ada juga yang nikah terus murtad. Ada juga yang kemudian bermaksiat. Dan kita masyarakat Indonesia itu juga gampang lupa dengan kejadian-kejadian itu. Ada yang aktor dan aktris berzina, kita dukung. Wah, kita dukung, bebaskan lah. Mereka itu ada berzina. Kemudian di negeri kita itu juga lucu kok. Ada yang misalkan aktor yang berbuat dosa, kita malah aduh kasihan itu ya gini. Tetapi giliran ada ustadz atau yang kiai atau apapun berbuat salah dikit langsung dihujat. Masa ustadz begitu, kiai begitu? Padahal ustadz dengan artis itu sama Pak, sama-sama manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa dan khilaf. Tapi kalau yang salah artis kita seolah-olah memaklumi. Tapi kalau yang salah ustadz atau kiai langsung dihujat. Artis berzina kita kasihan. Dan kiai atau ustadz berpoligami kita ikut menghujat. Padahal berpoligami itu kan solusi daripada berzina. Itu masyarakat kita. Kalau Pak yang udah ngaji nggak usah grogi, ya jangan diikuti yang tadi. Tapi didoakan saja. Itu Pak ya. Lalu alam. Ada lagi Pak? Cukup ya, Mas sudah Isa. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majelis sebelum dipimpin doa oleh Ustaz Tasdik. Kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Tasdik doa seperti biasa.
Rasulullah.